Jadi kalau kita ngomongin tentang tidur itu kayak misalnya kita punya handphone atau punya alat elektronik, terus kita cas. Nah itu, jadi dia memulihkan energinya terlebih dahulu setelah kita pakai seharian berjam-jam untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah ada suatu waktu kita harus mengecas atau mengisi daya dari si alat elektronik tadi supaya bisa kita gunakan kembali. Itu sama seperti kita manusia membutuhkan waktu untuk tidur, untuk merefresh kembali apa yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa beraktivitas lagi. Bahwa kebutuhan tidur setiap orang itu berbeda. Nah, pertama dari fase umur kita bisa lihat kalau misalnya dari umur anak bayi misalnya ya 0 hari sampai dengan 1 tahun kebutuhan tidurnya jauh lebih tinggi. Bisa sampai 13 jam ya, 11 sampai 13 jam. Kemudian kalau misalnya anak balita sampai umur 5 tahun mungkin bisa sampai 10 sampai 11 jam per hari kebutuhannya ya. Nah, kalau ketika lagi remaja bisa 9 sampai 10 jam kebutuhannya ya. Dan ketika dewasa seperti usia kita bisa 7 sampai 8 jam. Dan ketika lansia justru agak lebih turun sedikit ya. Karena tadi pengaruh hormonalnya yang sudah menurun. Nah, jadi itu kalau secara teoritis. Tapi balik lagi masalah tidur ini case by case. Kenapa case by case? Karena kebutuhan tidur seseorang itu berbeda-beda. Patokannya memang untuk orang dewasa 7 sampai 9 jam. Makanya sering beberapa keluhan adalah pasien adalah bangun tidur kok lelah badannya ya. Bangun tidur kok capek banget. Bangun tidur kok badannya pegal-pegal, kok pusing rasanya. Nah, mungkin perlu diperhatikan apa yang bermasalah, kualitas tidurnya, kuantitas tidurnya. Nah, satu lagi, berlebihan tidur juga tidak baik. Kalau kita mau mengistirahatkan tubuh kita juga harus bersih-bersih dulu, bersih-bersih mulai dari muka kita bersih-bersih, mandi mungkin ya. Terus ketika kita sudah siap untuk istirahat, kita pakai pakaian yang mendukung kita untuk tidur. Mungkin pakai kaos ya yang lembut ya, yang enggak ketat ya, maksudnya yang nyaman begitu.